kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Shalom, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di Morning Grace by the Grace, sebuah renungan harian buat kita. Mari kita memulai renungan ini dengan doa. Ya Tuhan, kami menjalani banyak rutinitas, dan kami seringkali merasa bahwa apa yang kami lakukan masih kurang, belum hal-hal yang mulia. Kami merasa kecil hati terhadap apa yang bisa kami lakukan. Tapi biarlah firman-Mu hari ini menuntun kami untuk dapat mengartikan setiap kegiatan-kegiatan rutin itu di dalam pimpinan-Mu, di dalam hikmat-Mu. Roh Kudus Tuhan yang berbicara kepada kami melalui firman ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Kolose 3 ayat 17 demikian. Dan apa juga yang kamu perbuat, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ada sebuah kisah nyata, saudara. Brother Lawrence adalah seorang biarawan Karmelit di abad ke-17. Dia bekerja di dapur biara.
Ya, bukan bekerja dan berkhotbah, menginjil dan lain-lain, tetapi di dapur. Di dapur biara itu dia tidak menulis teologi rumit, dia tidak melakukan hal-hal yang besar, pekerjaannya hanya mencuci piring, mengupas kentang, menyapu lantai, dan rutinitas yang banyak orang memandangnya membosankan. Tetapi ia menemukan sesuatu yang revolusioner. Ia bisa mengalami kehadiran Allah yang mendalam justru dalam keadaannya, tugasnya di tengah-tengah, membersihkan panci dan wajan, yang mempraktekkan apa yang disebutnya practicing the presence of God. Mengubah setiap tindakan kecil menjadi perjumpaan dengan Tuhan. Doa, komunikasi dengan Tuhan. Catatan sederhana tentang hidupnya kemudian menjadi buku klasik spiritual yang menginspirasi jutaan orang melihat kembali bahwa setiap hal yang kita lakukan, bahkan ketika hal itu amat sederhana, adalah sebuah practicing the presence of God. Saudara, budaya kita memang terobsesi dengan menemukan panggilan hidup, mengejar passion, dan kita merasa bahwa kita tidak berarti jika pekerjaan kita tidak mengubah dunia, tidak holy, tidak rohani. Tetapi Kolose 3 ayat 17 mengajarkan kebenaran yang membebaskan kita dari kekeliruan terhadap pandangan pekerjaan. Bahwa panggilan Anda dan saya bukan tentang pekerjaan yang Anda lakukan, tetapi tentang bagaimana kita, Anda dan saya, melakukannya. Tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil untuk diubah menjadi ibadah. Sebaliknya, tidak ada ibadah yang sejati jika tidak dilakukan sungguh-sungguh. Jika separuh hati, jika tidak dengan sesuatu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mulia, itu juga tidak berarti. Seperti sebuah cerita yang mungkin kita pernah ingat. Satu kali ada supir bus dan juga pendeta masuk ke alam baka, dan ketika hendak masuk sorga, supir bus itu langsung disambut dan dipersilakan masuk ke sorga, sedangkan pendeta ini harus ditahan dulu. Ya, pendeta ini ngomel, bertanya, kenapa kok supir bus malah duluan, saya yang melayani seumur hidup ditahan di sini. Ya. Lalu malaikat berkata, kamu itu harus ikut pembinaan dulu. Kenapa? Dia bertanya, karena ketika supir bus dia bekerja, semua orang berdoa. Ketika kamu bekerja, semua orang tidur. Ya. Artinya ketika berkhotbah banyak orang ngantuk. Ya. Justru tidak terkoneksi dengan Tuhan. Supir bus ketika bekerja, orang semua betul-betul dak-dikduk. Ya. Lalu berdoa supaya perjalanan mereka selamat. Nah saudara, tentu saja ini adalah sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa dimanapun kita berada, kalau kita melakukannya untuk Tuhan sepenuh hati, maka itu bisa menjadi sebuah Injil yang terbuka melalui setiap sapaan kita, senyuman kita, ya, perbuatan kita, perkataan. Oleh karena itu, mari kita lihat setiap tugas rutin kita yang kita pikir begitu remeh-temeh, begitu kecil minggu ini. Mencuci piring, menjawab email, mengantar anak, atau hal-hal lain sebelum melakukannya. Berdoalah dengan singkat, berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, aku lakukan ini untukmu. Perhatikan apakah perspektif kita berubah melalui rutinitas ini menjadi sebuah ritual suci. Membuat kita melihatnya dengan sukacita bahwa ini adalah panggilan saya. Mengantar anak bukan hanya ke pintu sekolah, tetapi ke pintu gerbang masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Menyapa orang, bukan hanya menyapa mereka sekedar sambil lalu, tetapi menyapa batin yang merasa sepi untuk melihat Tuhan di dalam sapaan kita. Dan berbagai hal lain. Selamat bersaksi untuk Tuhan melalui hal-hal kecil di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar banyak hal. Bahwa apapun yang kami perbuat untuk Tuhan. Maka ya Tuhan, biarlah segala sesuatu yang sederhana merupakan persembahan hidup kami padamu.
Berkati kami di usia yang makin bertambah seorang lansia, yang terbatas, yang hanya bisa menemani cucu, atau mungkin hal-hal sederhana lain, tetapi biarlah itu persembahan hidup kami kepadamu. Berkati kami sebagai ibu rumah tangga yang harus melakukan segala sesuatu yang rutin, membersihkan rumah dan lain sebagainya, tetapi biarlah kami melakukannya untuk Tuhan. Sehingga setiap anggota di rumah kami merasakan nyaman, damai, karena itu semua kami lakukan bukan sekedar untuk rutinitas, tetapi untuk Tuhan, untuk kebaikan dunia. Dan berbagai hal lain Tuhan, pimpinlah agar itu merupakan ungkapan syukur persembahan kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam pimpinan tangan. Di dalam Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai berjumpa lagi, Tuhan memberkati kita. Ku sanggup